Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan seumur hidup. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak video bersama mengenai salah satu contoh pendidikan seumur hidup. Jadi, dengan kalian menonton video ini, kalian akan memperoleh gambaran, bisa memahami juga arti pendidikan seumur hidup secara visual dan mendalam. Silakan tonton video ini dengan cermat. Selamat menyaksikan. Nah, dari video yang tadi kita tonton, kira-kira informasi apa nih yang bisa diperoleh oleh Mas dan Mbak semuanya? Jadi dari video ini tadi itu kita tahu ya, adanya pelatihan buta aksara untuk para lansia. Jadi artinya dalam konsep pengertian pendidikan seumur hidup, pendidikan ini menekankan bahwa proses pendidikan itu berlangsung terus-menerus sejak seseorang itu dilahirkan hingga meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Dan itu semua bisa dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Artinya apa? Artinya pendidikan seumur hidup ini tidak terbatas dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa juga dilakukan oleh setiap individu dalam usia berapapun, yang penting ada semangat untuk terus berkembang. Nah, setelah kita memahami mengenai pendidikan seumur hidup, kita juga harus memahami pula faktor pendorong pendidikan seumur hidup. Jadi ada 3 faktor pendorong seumur hidup. Yang pertama yaitu keterbatasan sekolah. Seperti yang kita ketahui, pendidikan formal, sekolah atau universitas itu penting, tetapi memiliki batasan. Jadi sekolah formal biasanya memberikan pendidikan dalam kurikulum yang terbatas dan terstruktur sehingga belum tentu mencakup semua keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia nyata. Selain itu, sekolah formal juga memiliki batasan usia sehingga tidak semua orang bisa terus belajar di sekolah.
Nah, pendidikan seumur hidup ini melengkapi dengan menyediakan kesempatan pendidikan belajar di luar pendidikan formal. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya perubahan masyarakat dan peran sosial karena perkembangan iptek. Seperti yang kita ketahui, dunia terus berubah dengan cepat, terutama karena perkembangan teknologi yang pesat, dan perubahan ini berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita berbelanja, serta cara kita juga berinteraksi sosial. Nah, pendidikan seumur hidup ini memungkinkan kita untuk terus memperbarui keterampilan kita agar tetap relevan dan bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Jadi sebetulnya banyak orang yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan, namun tidak semua memiliki akses dan kesempatan untuk bisa mengemban pendidikan di bangku formal. Jadi pendidikan seumur hidup membuka peluang bagi siapa saja yang bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia, misalnya mengikuti kursus online, mengikuti pelatihan kerja, kemudian bergabung dalam sebuah komunitas. Jadi ketiga faktor inilah yang mendorong mengapa pendidikan seumur hidup itu sangat penting, karena dengan pendidikan yang berkelanjutan kita bisa terus berkembang, belajar keterampilan baru, dan beradaptasi dengan perubahan zaman baik di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. Selanjutnya ada 3 tujuan pendidikan seumur hidup. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi kepribadian kita sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia. Yang kedua, menjaga agar pribadi kita terus tumbuh dan tetap dinamis sepanjang hidup. Dan yang ketiga yakni meningkatkan mutu kehidupan secara keseluruhan. Jadi pendidikan seumur hidup tidak hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk diri menjadi pribadi yang lebih bijaksana, siap menghadapi tantangan, dan dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Nah, pendidikan seumur hidup juga didasari oleh 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu inklusif. Artinya, pendidikan ini terbuka untuk siapa saja tanpa batasan usia ataupun latar belakang. Yang kedua, fleksibel. Artinya, di mana saja kita bisa belajar, kapanpun saja kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga yaitu berorientasi pada pembelajar, yakni maksudnya adalah setiap orang itu pembelajarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu sehingga setiap orang bisa belajar dengan cara yang paling efektif. Yang terakhir yaitu bertahap dan berkelanjutan. Artinya proses belajar itu harus terus-menerus, berkesinambungan, dan tidak berhenti dalam satu tahap saja. Jadi dengan prinsip-prinsip ini, pendidikan seumur hidup memungkinkan kita untuk terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidup. Dalam pendidikan seumur hidup, kita juga ada mengenal 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, belajar mengetahui, yakni dalam konteks pendidikan seumur hidup tidak hanya menguasai pengetahuan akademis, tapi juga memahami informasi yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni learning to do, belajar melakukan. Dalam pilar kedua ini menekankan pentingnya keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan profesional dan personal. Yang ketiga yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama. Dalam pilar ini mengajarkan pentingnya hubungan antar pribadi dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Jadi perlu adanya pengembangan keterampilan sosial dan empati agar individu dapat berkontribusi dalam komunitas. Yang keempat yaitu learning to be, belajar menjadi seseorang. Jadi pilar terakhir ini mengacu pada pengembangan diri yang mencakup aspek emosional, etika, dan spiritual. Jadi pendidikan seumur hidup tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi dan penemuan jati diri. Nah, keempat pilar itu menjadi landasan utama dalam mencapai tujuan pendidikan seumur hidup, di mana kita tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan, hidup bersama dalam masyarakat, dan pengembangan diri.
Selanjutnya yakni implikasi pendidikan seumur hidup. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan seumur hidup itu memiliki implikasi luas yang tercermin dalam berbagai program pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Menurut Ananda W.P. Gurich itu ada 6. Yang pertama yakni pendidikan baca tulis fungsional. Dalam pendidikan baca tulis fungsional ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membaca dan menulis saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan literasi dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kemampuan dalam membaca produk, kemampuan juga dalam menulis surat, serta ada juga kemampuan yang sangat dibutuhkan di era sekarang yakni kemampuan dalam memahami informasi dalam media sehingga tidak mudah termakan oleh berita hoax. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan vokasional yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Jadi program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan mempersiapkan siswa dalam karir tertentu. Makanya dalam berbagai sekolah kejuruan itu biasanya dipelajari keterampilan tertentu, misalnya perbaikan mesin, tata busana, tata boga, desain grafis, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendidikan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan profesional individu di bidang tertentu. Misalnya seorang guru bisa mengikuti kursus pengembangan profesional atau mungkin mengikuti sertifikat pendidik untuk mengupgrade pengetahuan dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan yang fokus pada pengembangan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Jadi dalam dunia yang terus berubah, kita harus juga paham dan belajar mengenai isu-isu global, mengenai perubahan kurikulum, serta perkembangan teknologi yang ada. Yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik yang bertujuan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan bijak dalam menjalankan peran mereka sebagai warga negara. Jadi program ini mengajarkan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Yang terakhir yakni pendidikan kultural dan pengisian waktu luang yang fokus pada pengembangan minat, bakat individu melalui seni, budaya, dan kegiatan rekreasi. Oke, sebagai penutup, saya akan membagikan kutipan inspiratif, jadilah pelajar seumur hidup. Semakin kita belajar, semakin luas dunia yang kita kenali. Jadi pendidikan seumur hidup adalah perjalanan tanpa akhir yang memungkinkan kita untuk terus tumbuh dan berkontribusi lebih baik dalam masyarakat. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Saya harap materi ini bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Jangan lupa, mari kita semua menjadi pembelajar sepanjang hayat karena belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.